Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dan notasi bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan kelompok berempat dengan saya, Fadia Rosi Ramadhani, dari kelas 3 KA22 dengan NPM 12118368. Lalu saya Kevin Nathanael Sitanggang dari kelas 3 KA22 dengan NPM 13118642. Nama saya Novela Yesaya dari kelas 3 KA22 dengan MPM 15118368. Saya Rian Reza Fahlevi dari kelas 3 KA22 dengan nomor NPM 16118087. Oke, jadi di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada teori bahasa, yang kedua ada grammar dan bahasa, yang ketiga ada hierarki Chomsky, yang keempat ada notasi NF, dan yang kelima ada diagram sintaks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori bahasa. Bahasa adalah kumpulan dari kalimat. Kalimat adalah rangkaian dari kata. Kata adalah komponen terkecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Lalu di sini ada dalam bahasa pemrograman, kalimat ini dikenal sebagai ekspresi dan kata sebagai token. Kata terdiri atas beberapa karakter, kelompok karakter yang membentuk sebuah token, dinamakan leksim. Nah, selanjutnya ada derivasi. Derivasi adalah sebuah proses di mana suatu himpunan produksi akan diturunkan atau dipilah-pilah dengan melakukan sederetan produksi, sehingga membentuk untai terminal. Next. Nah, yang selanjutnya, di sini akan membahas tentang grammar dan bahasa. Pengertian dasarnya, di sini teknik kompilasi merupakan lanjutan dari konsep teori bahasa. Nah, di dalam teori bahasa ini terdapat tata bahasa atau yang sering disebut dengan grammar. Nah, grammar itu merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, dan simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Next. Nah, di sini simbol terminal itu apa sih? Simbol terminal itu berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya, derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Yang pertama ada huruf kecil awal alfabet. Misalnya ada X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Terus ada simbol operator, misalnya di sini ada plus, min, dan X. Terus ada simbol tanda baca, misalnya tanda baca koma dan titik koma. Lalu ada string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else. Selanjutnya ada simbol non-terminal. Simbol non-terminal ini berasal dari kata non-terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya, derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Nah, simbol-simbol non-terminal ini contohnya ada nih huruf besar awal alfabet, misalnya X besar, Y besar, Z besar. Terus di sini ada huruf S besar, itu sebagai simbol awal. Lalu ada string yang tercetak miring. Misalnya ada di sini XPR dan STMT yang tercetak miring. Lalu next, nah di sini selanjutnya akan dibahas tentang hierarki Chomsky yang akan dijelaskan oleh Novela Yesaya. Silahkan. Hierarki Chomsky.
Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Jenis-jenis tata bahasa menurut hierarki Chomsky. Tata bahasa yang pertama adalah tipe ke-0. Bahasanya dapat dihitung secara rekursif, otomatonnya mesin Turing. Tata bahasa tipe kedua, bahasanya adalah peka konteks. Otomatonnya mesin Turing non-deterministik terbatas linier. Tata bahasa tipe kedua, bahasanya adalah tanpa konteks. Otomatonnya robot pushdown non-deterministik. Tata bahasa tipe ketiga, bahasanya reguler, otomaton, otomatat, negara hingga. Penjelasan jenis-jenis hierarki Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, yaitu Vn, Vt, S, dan Q, dan dituliskan sebagai G dalam kurung Vn, Vt, S, Q, di mana Vt adalah himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Vn adalah himpunan simbol-simbol non-terminal. S, elemen V adalah simbol awal atau simbol start. Kemudian ada Q adalah himpunan produksi. Aturan produksi dinyatakan sebagai alfa menurunkan beta. Selanjutnya dijelaskan oleh Rian Reza Fahlevi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hierarki Chomsky. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya, alfa, beta, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Yang pertama, grammar tipe ke-0, unrestricted grammar. Cirinya adalah alfa, beta, merupakan elemen dari Vt atau Vn, di mana absolut alfa lebih besar daripada 0. Yang kedua, grammar tipe ke-1, context sensitive grammar. Ciri alfa, beta merupakan elemen dari Vt atau Vn, di mana 0 lebih kecil daripada absolut alfa dan absolut alfa lebih kecil sama dengan dari absolut beta. Yang ketiga, grammar tipe kedua, context free grammar. Cirinya adalah alfa, elemen dari V, beta, elemen dari Vt maupun Vn. Yang keempat, grammar tipe ketiga, regular grammar. Ciri alfa, elemen dari V, dan beta, elemen dari Vt atau Vt dan Vn, atau alfa, elemen dari V, beta, elemen dari Vt atau Vn Vt. Ciri-ciri regular grammar sering dituliskan sebagai alfa, elemen dari V, beta, elemen dari A, BC, atau alfa, elemen dari V, beta, elemen dari A dan BC. Selanjutnya, untuk pengertian yang lebih mudah mengenai klasifikasi hierarki Chomsky adalah sebagai berikut. Yang pertama, unrestricted grammar. Ciri-ciri, ruas kiri maupun kanan bisa simbol terminal maupun non-terminal. Dan ruas kiri minimal 1 variabel dan ruas kanan kurang dari ruas kiri. Contohnya adalah SA dan A. Pada ruas kiri, kita bisa melihat simbol non-terminal berupa S kapital dan simbol terminal adalah A kecil. Dan untuk di ruas kanannya itu, dia jumlahnya lebih sedikit daripada di ruas kirinya, sesuai dengan ciri-ciri yang ada di atas. Untuk context sensitive grammar, ciri-cirinya adalah ruas kanan bisa sama seperti ruas kiri. Selebihnya sama seperti unrestricted grammar. Contohnya ada BA, SB. Di ruas kiri
itu kita ada simbol non-terminal, sedangkan di ruas kanannya itu dia jumlahnya bisa sama seperti ruas kiri. Selanjutnya, ada konteks free grammar. Ciri-cirinya adalah ruas kiri harus variabel non-terminal. Kemudian ruas kanan bisa diisi dengan variabel terminal maupun variabel non-terminal. Contohnya adalah di ruas kiri ada AB dan di ruas kanan ada S. Ya, kita bisa lihat pada ruas kiri itu dia semuanya simbol non-terminal. Selanjutnya adalah regular grammar. Ciri-ciri ruas kanan maksimalnya memiliki satu simbol non-terminal. Contoh, di ruas kiri kita ada simbol non-terminal A, sedangkan di ruas kanan kita ada gabungan beberapa, tapi di ruas kanan ini wajib ada simbol non-terminal. Di sini kita ada D sebagai simbol non-terminal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk notasi BNF akan dijelaskan oleh Kevin Nathanael. Dia masuk ke notasi BNF atau back as norm. BNF itu merupakan sebuah metabahasa yang sering digunakan untuk menggambarkan tata bahasa dari bahasa pemrograman. Ya, next. Lalu di notasi BNF terdapat beberapa aturan produksi dan juga simbol. Simbol yang pertama itu identik dengan simbol tanda panah pada aturan produksi. Simbol yang kedua itu simbol garis vertikal, biasa dinyatakan atau. Lalu simbol ketiga kurung sudut itu mengapit simbol variabel atau non-terminal. Lalu ada kurung kurawal, yaitu pengulangan 0 sampai n kali. Dan di sini terdapat contoh aturan produksi yang mana E menghasilkan T atau T plus E atau T min E. T menghasilkan A. Dan notasi BNF-nya adalah N sama dengan kurung buka siku T, kurung tutup siku, atau kurung buka T, kurung siku buka T, kurung siku tutup, plus kurung siku buka T, kurung siku tutup, min kurung buka siku E, kurung tutup siku, lalu T sama dengan A. Lalu yang kelima ini ada diagram sintaks. Diagram sintaks ini merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintaks. Notasi yang terdapat dalam diagram sintaks, yang pertama, 4 persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal. Lalu yang kedua, bulatan melambangkan simbol terminal. Dan di sini terdapat contoh aturan produksinya. Di sini T menghasilkan F kali T atau F bagi T atau F. Berikut diagram sintaksnya pada layar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.